Hai guys, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi dengan Oji-san di sini. Oji-san kali ini akan mengenalkan huruf bahasa Jepang. Jadi huruf bahasa Jepang itu ada 3. Yang pertama sebenarnya mungkin ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah romaji. Romaji itu yang kita kenal Romawi ataupun kayak yang kita tulis itu A, B, C, D, E dan lain-lain. Selanjutnya adalah dengan menggunakan hiragana. Jadi hiragana ini digunakan untuk ya partikel juga bahasa Jepang yang lain ya. Ini banyak banget digunakan dan awal-awal kita akan menggunakan hiragana. Yang ketiga adalah dengan menggunakan katakana. Jadi katakana ini biasanya digunakan untuk bahasa serapan atau huruf serapan juga. Kayak misalnya contoh lagi nih. Misalnya pasokong, misalnya mungkin pernah dengar pasokong, misalnya PC seperti itu ataupun laptop artinya ya seperti itu ya, pasokong yang menggunakan katakana. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan kanji. Ya kanji ini adalah huruf yang awalnya dari Cina, setelah itu ya biasa ya Jepang itu kan jago untuk mengkombinasi seperti itu. Zaman dulu akhirnya dibuat menjadi huruf Jepang tersendiri. Nah, keempat huruf ini akan kita pelajari, tapi ya untuk saat ini Oji-san hanya proses ya karena kalian kan sudah tahu nih untuk yang romaji. Jadi kita akan belajar tentang yang hiragana terlebih dahulu ya, karena bisa awal-awal pembelajar mula itu belajar hiragana. Dan Oji-san akan mengenalkan dengan menggunakan huruf hiragana ataupun metodenya itu dengan metode asosiasi. Apa itu metode asosiasi? Metode asosiasi itu mungkin kalian mengenalnya seperti ini. Misalnya kalian mengingat sesuatu dengan cara mengingat sesuatu. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya ketika ada yang bilang sakura, pasti ada yang mikir yang oh Jepang. Nah, setiap kali ada kata sakura muncul, maka orang tersebut akan memikirkan sakura. Nah, aku mikir juga seperti itu. Jadi misalnya kayak beberapa huruf di hiragana seperti ini kan hurufnya banyak nih. Nih, aku bikin asosiasi sendiri. Ya ini waktu kalau nggak salah pas waktu zaman kuliah. Nah seperti ini. Nanti aku bikin tulisan seperti ini. Ini adalah asosiasinya. Jadi ketika kalian mengingat huruf ini, kalian ingatnya seperti ini. Oh ini tuh seperti ini. Ceritanya seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu. Ya itu namanya metode asosiasi. Semoga dengan metode ini kalian bisa lebih cepat belajar bahasa Jepang pastinya ya. Dan kalian lancar membaca dan juga menulisnya nanti. Oke, kita langsung mulai saja ya. Bahasa Jepang terdiri dari berbagai macam huruf, tapi hurufnya itu berbeda dengan huruf yang kita kenal ataupun romaji. Misalnya kalau romaji itu kan A, B, C, D, E, F, G sampai Z seperti itu. Nah, tapi untuk bahasa Jepang tidak seperti itu. Karena bahasa Jepang itu biasanya terdiri dari A, I, U, E, O. Nanti bawahnya ada lagi. Nah, cara mengingatnya kalau dengan Oji-chan adalah dengan menggunakan A kesetanan hamayarawan. Oke? A kesetanan hamayarawan itu seperti apa? A contohnya, ingatnya adalah A ada yang kesetanan, H Maya dalam keadaan rawan. Jadi A kesetanan hamayarawan itu maksudnya seperti apa? Contohnya adalah dari A. Kalau A itu berarti A I U E O. Selanjutnya adalah ke. Tadi kan kesetanan kan ke. Berarti kakiku keko. Setelah itu A ke C. C itu jadi maksudnya adalah sa si su se so. Nah seperti itu. Nah jadi kalian untuk mengingat huruf hiragana keseluruhannya adalah dengan menggunakan A kesetanan hamayarawan. Oke, gampang? A kesetanan hamayarawan. Nah, untuk menghafal huruf hiragana seperti ini, A kesetanan hamayarawan ini sama juga dengan menggunakan huruf katakana. Jadi, silakan kalian pelajari ya, A kesetanan hamayarawan. Hai, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu dengan menggunakan huruf hiragana terlebih dahulu dengan menggunakan metode asosiasinya. Yang pertama adalah huruf sa. Lihatin bagian sini, lihatin. Ini adalah ke arah kiri, karena ke arah kiri dalam orang Indonesia itu mikirnya yang kiri adalah yang jelek-jelek ya, kecuali untuk yang tangannya kidal, itu berbeda. Tapi biasanya untuk hal-hal yang berbau kiri seperti itu biasanya identik dengan yang tidak bagus. Dan ini juga sama ya, lihatin, ini mirip dengan sampah ya, sampah kenapa? Karena ke arah kiri ya, ke arah kiri. Lihatin, ini seperti buntelan sampah, ini diikat, ini buntelan sampahnya. Barang kotor, sampah, sa. Fishing, memancing, si ya, memancing, fishing, betul seperti kail. Ketika kalian memancing, kalian dapat apa?
bukan ikan. Siluman. Oke, siluman. Su. Awalnya huruf ini adalah panjang sini ya, tanpa melengkung, tapi hanya satu orang yang bisa melengkungkannya ya. Strongest man, yaitu Superman. Yang bisa melengkungkan Superman. Su. Oke. Lomba 17-an. Se. Dari mana se? Ini adalah batang pohonnya, ini akarnya, ini adalah dahannya, ini ada orangnya. Jadi bergelantungan. Siapa yang paling lama ya? Ini mereka semangat banget ya. Semangat ya. Lomba 17-an semangat. So titik what gitu loh. So what gitu loh. Ingat kita adalah apa? Lihatin, mirip dengan huruf hijaiyah. Ha. Mirip dengan huruf hijaiyah. Kalau ini ditutup ha. Ya, ha. Bukan, ini bukan ha. So what gitu loh. So. Selanjutnya. Nggak tahu titik-titik dong. Tanya. Nggak tahu, tanya dong. Seperti apa? Ini adalah perempuan yang bilang kok. Nih huruf kok. Perempuan yang bilang kok gini sih, kok gitu sih. Artinya nggak tahu, tanya dong. Tak. Nggak tahu, tanya dong. Tak. Ci. Most beautiful thing. Ya, yang paling indah. Lihatin, ini ke arah mana? Kanan atau kiri? Karena ini ke arah kanan yang bagus-bagus, maka berarti cinta. Ingat, jangan sampai tertukar ke kanan. Cinta. Nya itu mirip dengan kalau yang huruf hijaiyah itu ada sa, mirip seperti itu ya. Tsunami. Jadi bukan tsunami, bukan tsunami, tapi tsunami. Great wave, ya, ombak yang besar, tsunami. Kalian tahu dong tsunami yang di Aceh seperti itu, bentuknya tsunami. Enak tapi bau, terasi. Mirip dengan ha dalam hijaiyah. Bau. 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 Bentuknya bau. Bau apa? Terasi. Enak tapi bau. Jalan berliku, tol. Hidup kita pengennya adalah lurus seperti jalan tol. Tapi ternyata tidak semudah itu. Pasti akan ada bercabang ya, seperti ini. Pasti bercabang seperti ini. Jalan berliku ya, jalan tol. Pengennya lurus seperti jalan tol, tapi tidak bisa. Pasti ada bengkoknya ya. Jalan berliku, tol. Kita akan review secara keseluruhan, oke? Kita akan mengulanginya terlebih dahulu dengan asosiasi yang telah kita buat. Nan desu ka? Kanan atau kiri? Kiri. Sampah. Sa. Mancing ikan. Bukan. Karena ini mancing dapat siluman. Si. Siapa yang bisa membengkokkan? Superman. Su. Lomba 17-an. Butuh yang namanya semangat. Mirip dengan huruf H ya. So what gitu loh. Nggak tahu, tanya dong. Kanan atau kiri? Kanan. Kalau kanan adalah cinta. Ci. Ingat, ci-nya adalah C-H-I. Tsunami. Tsunami, ombak. Tsunami. Mirip dengan bau. Tapi enak. Terasi. Yuk kita main lurus. Tol.
Oke, itu aja informasi dari Isang terkait dengan huruf hiragana yang telah kita pelajari ini. Silakan diulang-ulang untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Minasang, sayonara.